Gila, timnas Indonesia semakin ngeri. Inilah pemain naturalisasi baru timnas yang siap dimainkan di FIFA Series. Siapa saja? Tonton sampai habis ya. Ini benar-benar sangat ngeri. Timnas Indonesia diperkuat pemain bintang Eropa. Of course, proud moment. 100. Pengamat sepak bola, Bung Harpa, mencoba membedah alasan dibalik fenomena ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden ya, yang sudah mendukung untuk percepatan program naturalisasi Ini dari sudut pandang yang lebih manusiawi dan realistis. Shin Tae-yong menanggapi kedatangan John Hartman yang kini mengisi posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Posisi itu dulu sempat diemban oleh Shin. PSSI mengumumkan John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada awal Januari 2026. John Hartman menggantikan posisi Patrick Kluivert. Menurut Shin Tae-yong, John Hartman membawa suasana baik di timnas Indonesia. Hal itu bisa memberikan semangat baru bagi para pemain dan fans tim Merah Putih. Sekarang pelatih timnas ya baru ya, dan suasananya sangat baik juga, sudah berubah jadi baik, kata Shin Tae-yong ditemui dalam acara konferensi pers peluncuran Clearman Ultra Stronger Sculpt Ultra Performance Urban Sports Dome, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026. Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia bisa terus berkembang di bawah asuhan John Hartman, bahkan bisa mencapai level lebih tinggi lagi. Shin Tae-yong juga memiliki keyakinan jika timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 dan 2034. Tentu saja dengan dukungan semua pihak. Dan saya percaya ya, kalau ada dukungan bagus dari para fans sepak bola Indonesia, pasti akan bisa membawa hasil yang bagus juga. Jelas dia. Shin Tae-yong pernah menukangi timnas Indonesia dari akhir 2019 hingga awal 2025. Banyak pihak menilai Shin sukses saat menjadi pelatih tim Merah Putih. Hal itu yang membuat Shin Tae-yong masih sering bolak-balik dari Korea Selatan ke Indonesia, termasuk yang ia lakukan baru-baru ini. Indonesia memang membuat saya bahagia. Pertama, karena prestasi, dan fans sepak bola, bahkan masyarakat Indonesia mencintai saya. Jadi, setiap datang ke Indonesia merasa senang karena ada perasaan-perasaan itu. Satu lagi, talenta muda diaspora secara terbuka menyatakan hasratnya membela timnas Indonesia. Dia adalah Damian van Dijk, bek tengah berusia 19 tahun yang saat ini berkarir di Belanda bersama FC Den Bosch. Pemain bertinggi badan ideal untuk posisi bek tengah ini mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSSI sebenarnya sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pembicaraan itu terjadi di periode awal program naturalisasi yang melibatkan nama-nama seperti Ivar Jenner, Zico, dan lain-lain. Dan di situ mereka PSSI bilang kalau aku sudah berlatih dengan tim senior profesional, maka kita akan kontak lagi, kata Damian van Dijk dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Saat itu, PSSI disebut meminta Van Dijk untuk lebih dulu menembus level senior profesional. Tantangan tersebut dijawabnya dengan kerja keras. Ia sempat menjalani periode bersama SC Telstar, termasuk mencatatkan debut dan berlatih bersama tim senior. Dan ya, setelah itu saya bermain di Telstar, debut di tim senior juga. Saya mulai berlatih dengan mereka juga. Merasa sudah memenuhi syarat yang diminta, Van Dijk kemudian berinisiatif menghubungi PSSI untuk menanyakan kelanjutan prosesnya. Namun respons yang ia terima kala itu belum membuahkan kabar menggembirakan. Kemudian saya kontak mereka PSSI karena mereka pernah bilang akan hubungi saya. Saya bilang gimana kelanjutannya. Tapi saya tidak dapat kabar apa-apa tentang timnas. Hanya mereka memberikan selamat saja, jelas Van Dijk. Menariknya, musim ini komunikasi baru kembali terjalin. Meski begitu, ia memilih berhati-hati dalam menyampaikan detail demi menjaga proses yang masih berjalan. Untuk saat ini, saya sudah kontak dengan mereka musim ini. Tapi kontaknya seperti apa, aku nggak mau bilang lebih dulu karena tidak tahu ke depannya akan gimana. Saya juga nggak mau bilang hal-hal yang mereka nggak ingin saya bilang untuk saat ini. Ujar Van Dijk. Saya ingin menjadi lebih baik untuk diriku sendiri dan tentu juga untuk bisa berkontribusi di timnas Indonesia, kata bek 19 tahun ini. Jadi walaupun saya belum dipanggil ke timnas, itu buat aku motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pasti saya sudah bilang ingin bermain untuk timnas Indonesia, semoga suatu saat nanti bisa terwujud, sambungnya. Van Dijk memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Fakta tersebut diperkuat oleh dokumen adopsi ayahnya saat dibawa ke Belanda oleh keluarga angkat, yang kemudian memberinya nama keluarga Van Dijk. Dengan usia yang masih 19 tahun, Damian van Dijk masuk kategori prospek jangka panjang. Timnas Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir aktif merekrut pemain diaspora untuk memperkuat dalam skuad di berbagai posisi, terutama lini belakang yang membutuhkan regenerasi.
Jika proses komunikasi dengan PSSI berjalan lancar dan memenuhi regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi, bukan mungkin Van Dijk akan menjadi bagian dari proyek masa depan Garuda. Era kepelatihan John Hartman bersama Timnas Indonesia resmi dimulai dengan target meningkatkan daya saing skuad Garuda di level internasional. Agenda terdekat yang menjadi perhatian ialah FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada akhir Maret mendatang. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis sebagai semifinal 27 Maret 2026. Hartman dituntut segera menemukan komposisi terbaik, terutama di lini depan yang menjadi fokus pembenahan utama. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian ialah potensi hadirnya penyerang anyar melalui jalur naturalisasi. Nama Ciro Alves mencuat setelah proses alih kewarganegaraannya mendapat dukungan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Penyerang Malut United tersebut dinilai memiliki kualitas yang dapat meningkatkan produktivitas serangan. Sepanjang musim ini, Ciro mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia diproyeksikan menjadi tandem ideal bagi Ole Romeni di lini depan. Selain isu naturalisasi, fenomena kepulangan pemain diaspora ke Super League juga menjadi pembahasan hangat. Dalam 2 musim terakhir, sejumlah pemain naturalisasi memilih melanjutkan karir di kompetisi domestik. Langkah tersebut memicu pro dan kontra di kalangan publik. Sebagian pihak khawatir kualitas pemain akan menurun karena meninggalkan kompetisi Eropa. Namun, pengamat sepak bola Bung Harpa menilai keputusan itu juga dipengaruhi faktor realistis, termasuk stabilitas karir dan kesejahteraan pemain. Di sisi lain, bermain di dalam negeri justru dianggap memudahkan koordinasi dengan tim nasional. Pemain bisa lebih cepat bergabung saat agenda internasional tanpa terkendala izin klub atau perjalanan panjang. Kabar menarik lainnya datang dari Belanda, dengan munculnya nama Dean Zanderban, penyerang VVV Venlo yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Performanya sedang menanjak setelah mencetak 6 gol dan 2 assist dalam 7 pertandingan terakhir. Secara statistik musim ini, produktivitasnya bahkan disebut lebih tajam dibandingkan beberapa penyerang Timnas Indonesia yang sudah lebih dulu bergabung. Dengan usia 24 tahun serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Zanderban dinilai sebagai opsi menjanjikan untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia pada masa depan. Kombinasi naturalisasi baru, perkembangan pemain diaspora, serta pemantauan talenta keturunan menjadi bagian dari strategi besar Hartman membangun generasi baru Garuda menuju Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. To play, of course it's a little bit far for us to travel, but it's a place. Everyone keep on telling me about your record with 260. Y nosotros lo sufrimos más que nadie. Hay que Resmi, PSSI umumkan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Kabar sangat menyenangkan, Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, Erling Haaland, Mbappe, Sergio Ramos, dan Drogba. 4 pemain ini sudah dihubungi PSSI. Ini sangat-sangat mengejutkan. John Hartman, pelatih Timnas Indonesia, siap naturalisasi 4 pemain keturunan ini. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita terbaru dari channel ini. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026 kembali menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional. Setelah kegagalan pahit pada musim sebelumnya, PSSI mengambil langkah besar yang menandai dimulainya era baru Timnas Indonesia. Pergantian pelatih kepala menjadi simbol perubahan tersebut, sekaligus sinyal kuat bahwa federasi tidak ingin setengah-setengah dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar menggantikan Patrick Kluivert disebut bukan sekadar pergantian nama. Sosok Hartman dikenal memiliki karakter disiplin tinggi, pendekatan modern, serta visi jangka panjang. Bersamaan dengan itu, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 dipastikan tetap berlanjut, bahkan dengan skala yang jauh lebih ambisius dibandingkan era sebelumnya. Keputusan PSSI ini langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, nama-nama pemain yang masuk radar naturalisasi bukan figur sembarangan. Mereka adalah pemain aktif di Liga Top Eropa dengan nilai pasar dan pengalaman bertanding yang bisa langsung mengangkat level permainan Timnas Indonesia. Jika sebelumnya naturalisasi kerap menuai pro dan kontra, kini arah kebijakan PSSI terlihat lebih terstruktur. Naturalisasi tidak lagi sekadar tambal sulam, melainkan bagian dari blueprint jangka panjang. Di era naturalisasi Timnas Indonesia 2026, pemain yang dibidik bukan hanya siap pakai, tetapi juga memiliki potensi berkembang untuk beberapa tahun ke depan.
Langkah ini diyakini sebagai upaya nyata PSSI agar timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia, bahkan mendekati standar global. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Pascal Strujic. Bek jangkung milik Leeds United ini sejatinya bukan nama baru bagi publik tanah air. Wacana naturalisasinya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhambat administrasi. Kini di era John Hartman, peluang itu kembali terbuka. Dengan tinggi 190 cm, Strujic dikenal tenang, kuat dalam duel udara, serta cerdas membaca permainan. Ia juga piawai membangun serangan dari lini belakang, gaya bermain yang sangat cocok dengan sepak bola modern. Fleksibilitasnya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri menjadi nilai tambah besar. Jika resmi dinaturalisasi, Strujic berpotensi menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi yang pernah membela timnas Indonesia dengan valuasi mencapai 390 miliar rupiah. Nama kedua adalah Jansen Selk, bek muda berusia 22 tahun yang saat ini tampil reguler di Bundesliga bersama VfL Wolfsburg. Meski berstatus pemain pinjaman dari Sunderland, 9 penampilan di Bundesliga menjadi bukti kualitasnya. Dengan postur 195 cm, Selk merupakan tipikal bek modern, kuat, cepat, dan solid. Usianya yang masih muda membuatnya diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026. Nilai pasarnya pun melonjak hingga 52 miliar rupiah, menandakan potensi besar yang dimilikinya. Nama berikutnya adalah Tristan Goyer, pemain muda milik Ajax Amsterdam yang kini menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle. Goyer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Keunggulan Goyer terletak pada fleksibilitas. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah hingga wingback. Latar belakang Akademi Ajax membuatnya memiliki teknik dasar kuat dan pemahaman taktik matang. Di usia 20 tahun, Goyer dipandang sebagai aset masa depan timnas Indonesia. Nama terakhir yang tak kalah menarik adalah Laurin Ulrich, gelandang muda hasil didikan Akademi VfB Stuttgart. Berbeda dari pemain naturalisasi sebelumnya yang identik dengan Belanda, Ulrich datang dari Jerman. Ulrich disebut memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Ia diproyeksikan mengisi lini tengah, menawarkan visi bermain, distribusi bola, dan intensitas tinggi. Kehadirannya berpotensi memberi warna baru bagi timnas Indonesia dalam laga-laga internasional berat. Jika sebagian saja dari nama-nama ini terrealisasi, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 bisa menjadi proyek paling ambisius sepanjang sejarah. Bukan sekadar menambah pemain, tetapi membangun tim dengan kualitas, kedalaman, dan mental bersaing di level dunia. Kini publik menanti sejauh mana PSSI berani melangkah. Tren naturalisasi pemain dalam skuad Timnas Indonesia menunjukkan dinamika signifikan sejak awal 2024 hingga menjelang ajang FIFA Series 2026, dengan dampak kompetitif yang terus dianalisis para pelaku dan pengamat sepak bola nasional. Statistik naturalisasi menunjukkan peningkatan tajam sejak era pelatih yang berbeda. Pada Maret 2025, daftar sementara skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mencatat proporsi 63% pemain naturalisasi dari total 30 pemain yang dipanggil, dengan 19 pemain berasal dari latar belakang luar negeri yang kemudian menjadi WNI melalui naturalisasi. Program naturalisasi ini telah mencakup sejumlah nama berpengalaman yang berkompetisi di Liga Eropa, termasuk pemain seperti Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Marten Paes sebagai kiper yang meraih penampilan kuat dalam pertandingan kualifikasi, dan Shane Patinama, bek atau wingback yang kini memperkuat lini belakang Indonesia. Pada awal 2025, 3 pemain Emil Audero Mulyadi, Joe Pelupesi, dan Dean James menjalani proses naturalisasi dan diambil sumpah WNI, disiapkan untuk laga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedalaman skuad yang berlaga melawan tim Asia kuat, termasuk Australia dan Bahrain. Dampak kompetitif terlihat dari hasil tim. Kenaikan peringkat FIFA Indonesia secara berangsur hingga ke posisi lebih tinggi pada 2025 didorong oleh performa impresif skuad yang didukung naturalisasi pemain dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan pemain berdarah Indonesia yang diasah di kompetisi Eropa turut dianggap meningkatkan daya saing tim dalam kualifikasi maupun uji coba internasional. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman berpeluang memanggil pemain yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi.
Penyerang tersebut berpotensi duet dengan Ole Khomeini dalam ajang FIFA Series 2026. Timnas Indonesia memasuki babak baru setelah PSSI menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Inggris tersebut menggantikan Patrick Kluivert yang harus mengakhiri masa jabatannya akibat hasil yang dinilai belum memenuhi target pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Turnamen FIFA Series 2026 akan menjadi ajang debut Hartman bersama Timnas Indonesia. Kompetisi tersebut sekaligus menjadi momentum awal bagi sang pelatih untuk menilai kualitas pemain serta membangun fondasi permainan yang diinginkan. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Pertandingan itu akan berlangsung pada 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dipastikan menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Apabila berhasil meraih kemenangan, Jai Itzes dan rekan-rekan akan melangkah ke partai final. Pertandingan puncak tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2026. Di babak final, Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang semifinal lainnya. Laga tersebut mempertemukan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon yang juga diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman berpeluang memanggil pemain yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Penyerang tersebut berpotensi duet dengan Ole Khomeini dalam ajang FIFA Series 2026. Timnas Indonesia memasuki babak baru setelah PSSI menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Inggris tersebut menggantikan Patrick Kluivert yang harus mengakhiri masa jabatannya akibat hasil yang dinilai belum memenuhi target pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Turnamen FIFA Series 2026 akan menjadi ajang debut Hartman bersama Timnas Indonesia. Kompetisi tersebut sekaligus menjadi momentum awal bagi sang pelatih untuk menilai kualitas pemain serta membangun fondasi permainan yang diinginkan. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Pertandingan itu akan berlangsung pada 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dipastikan menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Apabila berhasil meraih kemenangan, Jai Itzes dan rekan-rekan akan melangkah ke partai final. Pertandingan puncak tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2026. Di babak final, Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang semifinal lainnya. Laga tersebut mempertemukan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon yang juga diprediksi berlangsung sengit. Jelang turnamen tersebut, salah satu pemain naturalisasi baru yang berpeluang mendapatkan panggilan John Hartman yakni Ciro Alves. Penyerang andalan Malut United itu kini tengah menjalani proses naturalisasi. Peluang Ciro Alves untuk memperkuat Timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Hal ini setelah kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memastikan bahwa proses naturalisasi sang pemain masih terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Kepastian tersebut menjadi angin segar bagi publik sepak bola nasional, terutama jelang FIFA Series 2026. Jika seluruh tahapan administrasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin Ciro Alves bisa segera berstatus sebagai warga negara Indonesia dan masuk dalam radar pelatih Timnas Indonesia. Kami mendukung proses naturalisasi saudara Ciro menjadi WNI. Jika berkas permohonan telah lengkap dan sesuai, dapat kami proses segera melalui sistem AHU online, kata Kepala Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir di Ternate. Saat ini Ciro tengah fokus menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi sebagai bagian dari tahapan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses tersebut dilakukan sesuai regulasi yang diatur pemerintah untuk memastikan legalitas dan kelayakan pemohon. Sebelumnya, mantan penyerang Brazil di ajang Piala Dunia U20 itu telah melakukan konsultasi langsung dengan pihak Kemenkum Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, Ciro didampingi asisten manajer Malut United, Asgar Saleh, guna membahas syarat serta mekanisme naturalisasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut juga menegaskan komitmen institusinya dalam memberikan pelayanan terbaik. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap warga asing yang ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia secara resmi. Argap menjelaskan bahwa proses naturalisasi harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Beberapa syarat utama meliputi masa tinggal di Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia, serta komitmen terhadap NKRI. Keinginan Ciro Alves menjadi WNI bukan tanpa alasan kuat.
Ia mengaku memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan Indonesia setelah berkarir cukup lama di kompetisi domestik. Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia. Dukungan juga datang dari manajemen Malut United yang menilai langkah Siro sebagai keputusan strategis. Asgar Saleh menyebut pemain asal Brazil itu memiliki kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Maluku Utara. Kedepannya, Siro juga berpotensi menjadi pelatih dan membantu sepak bola tanah air, khususnya di Maluku Utara. Ia menilai pengalaman dan kualitas Siro bisa membantu pembinaan generasi muda serta memperkuat ekosistem sepak bola daerah. Selain itu, performa Silo Alves di Super League juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat peluangnya membela timnas Indonesia. Ia tampil konsisten dan menjadi motor serangan Malut United sepanjang musim ini. Secara statistik, kontribusi Siro juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia telah mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan musim ini. Jika proses naturalisasi rampung dalam waktu dekat, peluang dipanggil John Hartman ke skuad Garuda semakin besar. Ia bisa berduet dengan Ole Romagnoli yang selama ini menjadi andalan di lini depan Garuda. Timnas Indonesia di bawah naungan pelatih John Hartman menatap laga krusial bulan depan di FIFA Series 2026. Dalam ajang tersebut, Indonesia menyandang status tuan rumah, akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27 sampai 30 Maret 2026. Selain Indonesia, ada Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Tim pemenang akan bertemu di final pada 30 Maret 2026. Menarik untuk dinantikan adalah peran alias kontribusi dari keberadaan pemain naturalisasi milik Timnas Indonesia. Diketahui banyak pemain keturunan yang dimiliki skuad Garuda bermain di Eropa dan bisa diandalkan. Sosok Jay Itzes jelas akan menjadi pemain dengan peran utama di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Ia adalah bek andalan, sekaligus kapten skuad Garuda dengan 16 cap sejauh ini. Yang paling menonjol darinya adalah Jay Itzes merupakan satu di antara bek potensial di Serie A. Ia menjadi andalan Sassuolo dengan jumlah 24 pertandingan sejak digaet pada awal musim ini. Jay Itzes menjadi tembok kukuh di depan gawang Sassuolo musim ini bersama Tarik Muharemovic. Bahkan pemain berusia 25 tahun itu termasuk pemain dengan jumlah intercept tertinggi. Berikutnya ada Emil Audero, kiper Cremonese yang menggila musim ini. Audero juga sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak debutnya pada Juni tahun lalu dan mengantongi 4 caps bersama skuad Garuda. Emil Audero sangat diandalkan di bawah gawang Cremonese. Ia memainkan 21 laga sejauh ini dan termasuk kiper dengan nilai tinggi di Serie A. Terkini, Emil Audero baru saja dipilih sebagai kiper terbaik pekan ke-25 Serie A 2025-2026 setelah bermain draw 0,0 melawan Genoa pada akhir minggu lalu. Hasil tanpa gol Cremonese melawan Genoa kemarin menjadikan Emil Audero sudah mengukir 7 clean sheet alias tak kebobolan selama musim ini. Sebuah catatan yang tidak main-main, mengingat sebagai tim, Cremonese bukan yang terkuat di Liga Italia 2025-2026. Bahkan di beberapa kesempatan, mereka kerap dihajar tim lain dengan skor besar. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman punya senjata lainnya pada diri Miliano Jonathans. Penyerang sayap berusia 21 tahun itu sedang menikmati peminjaman Excelsior di Eredivisie Belanda. Miliano Jonathans kembali menambah jam terbangnya di Excelsior saat menjamu AZ Alkmaar pada pekan ke-23 Eredivisie di Stadion Woudenstein Sabtu, 14 Februari 2026 malam WIB. Sayangnya Excelsior kalah 1-2 di pertandingan ini. Miliano Jonathans baru masuk di menit ke-79, menggantikan Derencili Sanchez Fernandes. Sepanjang permainannya, Jonathans mendapat rating 6,2 setelah menciptakan 1 peluang, melepaskan 1 umpan silang, mengambil 1 sepak koncor dan sekali melakukan recoveries. Ini merupakan laga ke-6-nya secara beruntun sejak dipinjam dari Utrecht. Kini Excelsior turun ke peringkat 13 dengan nilai 26. Jangan salah, pria dengan julukan Pangeran Depok itu langsung nyetel bersama Excelsior, mengukir 2 gol dengan mudah. Kemudian ada Kevin Dix, pemain yang kini meroket bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Ia digaet Mönchengladbach dari FC Copenhagen secara gratis pada tahun lalu. Ia diikat kontrak hingga 2030 oleh tim berjulukan Die Vollen tersebut. Dix dengan cepat beradaptasi di lingkungan klub barunya dan kultur Bundesliga.
Buktinya adalah dengan 19 penampilan sejauh ini, ia selalu menjadi starter di 18 laga bersama Mönchengladbach. Tidak hanya menjadi palang pintu pertahanan yang kukuh dan solid, pemain berusia 29 tahun itu juga sudah mengemas 3 gol, seluruhnya via penalti, dan 5 kartu kuning. Kevin Dix total bermain 1.601 menit, dengan rata-rata rating 6,99 per pertandingan. Kevin Dix menjalani debut di Timnas Indonesia pada November 2024 dan sudah bermain sebanyak 8 laga dan mencetak 2 gol untuk tim Merah Putih. Satu nama lagi yang sangat berpeluang menjadi andalan Timnas Indonesia di FIFA Series bulan depan adalah Justin Hubner. Bek yang dikenal tanpa kompromi saat di atas lapangan ini sedang menyala bersama Fortuna Sittard di Eredivisie. Pemain berusia 22 tahun ini menjadi anggota inti Fortuna Sittard di Eredivisie. Padahal Hubner baru digaet pada awal musim ini, ia menunjukkan kemampuannya untuk bersaing. 6 laga menjadi starter dari 15 total penampilannya musim ini di Eredivisie menjadi pencapaian mengesankan. Pria yang dijuluki El Preman tersebut selalu bermain penuh dalam 4 laga beruntun Fortuna Sittard. Hubner juga telah mengoleksi 1 gol plus 1 assist. Bersama skuad Garuda, Hubner telah mengoleksi 15 caps. Justin Hubner yang punya karakter semangat membara ini akan banyak membantu meningkatkan motivasi seluruh rekan setimnya. Ia juga dikenal lewat permainan ngeyel, ngotot, dan tak takut berduel secara fisik. Publik sepak bola Indonesia kembali menaruh perhatian pada pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Kali ini sorotan tertuju pada striker muda KRC Genk yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Yogyakarta. Faktor keturunan tersebut membuat namanya mulai dikaitkan dengan potensi naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Di tengah upaya regenerasi skuad Garuda, sosok pemain muda yang bermain di kompetisi Eropa tentu menjadi perhatian tersendiri dan bisa menjadi alternatif bagi Robin Mirosila. Robin Mirosila saat ini usia 19 tahun dan memperkuat KRC Genk, salah satu klub papan atas Belgia yang dikenal sebagai penghasil pemain muda berbakat. Klub tersebut menunjukkan kepercayaan besar terhadap perkembangan pemain dengan memberinya kontrak panjang hingga 30 Juni 2030. Pada musim 2025-2026, Mirosila mulai mendapat kesempatan tampil di tim utama.